Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hari-hari ini dunia penuh dengan orang-orang yang terlelap dan tertidur. Dan kalau kita pelajari, orang yang terlelap dan tertidur ini artinya orang yang masa bodoh, orang yang sudah gak mikirin apa-apa lagi, orang yang gak mau ngurusin apa-apa lagi. Kenapa? Karena sudah tertidur, saudara. Makanya kita lihat banyak orang udah gak peduli sama anak-anaknya, ada banyak orang gak peduli sama rumah tangganya, ada banyak orang gak peduli sama masa depannya, mau narkoba kek, mau seks bebas kek, masa bodoh. Ini yang saya bilang terlelap dan tertidur. Mau pacaran sama suami orang kek, mau ceraiin istrinya kek, mau selingkuh sama suami orang kek, mau tinggalin suaminya kek, masa bodoh ya kan, karena sudah terlelap dan tertidur gitu. Makanya saya pelajari terlelap dan tertidur ini dalam beberapa tingkatan. Yang pertama, di dalam dosa dan kejahatan. Artinya apa? Hidupnya sudah dalam dosa dan kejahatan. Yang penting buat hidupnya sederhana, yang penting nikmat masa bodoh, mau itu benar mau itu salah, pokoknya saya mau kerjain. Nah, ini yang saya bilang, akhirnya dia terlelap dan tertidur di dalam dosa dan kejahatannya. Lalu yang kedua saya pelajari, dunia ini penuh dengan orang-orang yang terlelap dan tertidur juga di dalam apa? Dalam keputusasaan dan kekecewaan. Artinya apa? Dia udah kecewa sama suaminya, dia udah kecewa sama gereja, dia udah kecewa sama pimpinannya di kantor, dia udah kecewa sama tempat di mana dia biasa melayani, dia udah kecewa sama istrinya sendiri, dia udah kecewa sama mertuanya, dia udah kecewa sama anak-anaknya, dia udah kecewa sama orang tuanya. Nah, saudara, gue yang kasih dalam Tuhan, ini orang-orang kayak begini akan jadi orang masa bodoh yang berbahaya, saudara-saudara. Dan yang ketiga saya pelajari, hari-hari ini dunia penuh dengan orang-orang terlelap dan tertidur juga dalam penderitaan dan tekanan. Artinya apa? Masalahnya udah terlalu banyak. Dia sih cinta Tuhan, dia sih mengasihi Tuhan, tapi tekanan-tekanan dalam hidupnya, penderitaan demi penderitaan dalam hidupnya membuat dia udah gak kuat lagi. Akhirnya dia berkata, udah deh kalau begini deh, udah deh saya pergi ke dukun aja deh, saya kayaknya udah gak tahan gitu. Sebagian lagi berkata, aduh udah deh saya kembali deh ke zaman dulu deh, saya ngerampok kayak, saya ngebunuh orang kayak, biarin deh udah deh, habis gimana saya ikut Tuhan kok kayaknya susah begini. Nah, ini yang saya bilang, dunia ini penuh dengan orang terlelap dan tertidur. Dan kalau kita ngadapin penderitaan, bukan berarti Tuhan gak buat mujizat. Seringkali kitanya yang terlalu terlelap, kitanya yang gak mau bangkit, kitanya yang gak mau berjuang, kitanya yang gak mau tinggalkan hidup lama kita, dan kitanya yang gak mau sungguh-sungguh berjalan dengan percaya Tuhan menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Dan yang keempat saya pelajari, bahwa dunia hari-hari ini penuh dengan orang yang terlelap dan tertidur, yaitu di dalam apa? Di dalam rasa minder dan tidak berharga. Ini ngeri, saudara-saudara. Banyak anak-anak muda merasa tidak berharga dirinya, minder gitu ya kan. Makanya apa yang dia buat, pasang tato kiri kanan, pakai anting di hidung lah, di pelipis lah, di mana-mana, cari-cari perhatian gitu. Kenapa? Karena mindernya ini, merasa tidak berharganya ini ya kan. Orang pakai rok mini, orang buat tindakan-tindakan yang aneh-aneh ya kan. Kenapa? Karena rasa minder, tidak berharga, dan dia pikir harga hidupnya baru naik kalau dia ikut pesta, dia ikut gaul, kumpul sana kumpul sini, ikut dugem gitu. Saudara, gue yang kasih dalam Tuhan sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara bahwa dunia ini sedang terlelap dari apa? Dengan dosa dan kejahatannya, dengan apa? Keputusasaan dan kekecewaannya, dengan apa? Dengan penderitaan dan tekanan-tekanannya, dan juga dengan apa? Dengan rasa minder dan tidak berharga. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, hidup Kristen adalah hidup yang bangun, bangkit, tegak, berdiri. Karena kita tahu bahwa dalam Kristus dosa kita diampuni. Oh, kita gak perlu putus asa karena ada selalu jalan keluar. Dan kita juga gak perlu menderita karena kita tahu Tuhan menyediakan yang terbaik. Kita tidak perlu minder dan merasa diri tidak berharga. Kenapa? Karena kita anak-anak raja yang selalu menerima yang terbaik dari Bapa kita di sorga. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai
dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang bangun dan berdiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika dunia ini penuh dengan orang-orang yang terlelap dan tertidur, orang benar akan bangun berdiri menyatakan kemuliaan Allah. Haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang bangun dan berdiri ini, di mana kita akan membahas tentang Yeskiel pasal 2. Yeskiel pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yeskiel pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop panggilan Yeskiel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri. Nah, ini penting. Ini adalah saat di mana Allah mau bicara. Tuhan gak bisa biarkan Yeskiel tetap terbaring. Tuhan bilang apa? Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Ayat 6. Dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka, maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun kau di tengah-tengah onak dan duri, dan kau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam ayat bacaan ini jelas sebelum Tuhan bicara, Tuhan tantang Yeskiel, kamu harus bangun dan berdiri. Nah, kita sebagai orang percaya, apapun yang terjadi, kita juga harus tetap bangun dan berdiri. Agar apa? Yang pertama, agar kita dapat menerima firman dan pesan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita terbaring, terlelap, tertidur, malas-malasan, yang kita terima cuma pesan dari daging, yang kita terima cuma pesan dari manusia. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita tegak berdiri, bangun dan siap, apa yang terjadi? Maka kita akan menerima firman, kita akan menerima pesan-pesan Tuhan, kita akan mendengar suara Tuhan, kita akan mengerti maksud Tuhan, sehingga kita akan berjalan di dalam kemuliaan yang dahsyat dan luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang sudah terlalu lelah dan berkata, aduh gimana ya saya ngadepin suami saya, aduh gimana saya ngadepin istri saya, aduh gimana saya ngadepin kerjaan saya, aduh gimana saya mencapai target yang saya inginkan dalam hidup saya, cita-cita ini gimana saya dapat raihnya. Sebagai hamba Allah, saya hanya ingatkan buat saudara, kalau saja kita mau bangun dan berdiri, artinya apa? Di tengah masalah kita nggak menyerah, di tengah masalah kita nggak mundur, di tengah masalah kita nggak kecewa, tapi di tengah masalah kita tetap andalkan Tuhan. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam segala situasi kita dapat menerima firman dan pesan Tuhan. Sementara itu yang paling penting, kalau kita terima firman, kita tahu ini pesan Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak usah gentar dengan apapun. Meskipun itu Tuhan bilang sama Yeskiel, aku utus kamu ke negeri pemberontak, tapi kamu jangan gentar, kamu jangan takut. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita perlu bangun dan berdiri agar kita dapat menerima firman dan pesan Tuhan, dan itu yang membuat kita tidak gentar dan tidak takut. Yang kedua saya pelajari, kita perlu bangun dan berdiri agar dapat menghadapi dunia yang jahat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dunia ini khawatir, kalau kita lihat dunia ini takut, wah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini akan menyeret dan menghancurkan kita. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kita harus bangun dan berdiri. Artinya apa? Artinya hadapi dunia dengan segala tantangannya. Kalau Tuhan sampaikan sesuatu, sampaikan. Kalau Tuhan suruh sesuatu, kerjakan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
tanpa kita bangun dan berdiri, tidak akan kita bisa menghadapi dunia yang jahat ini. Kalau sudah pelajari kitab Nehemia, berkali-kali umat Allah ini menghadapi masa-masa yang sukar. Dan Alkitab sampai puncaknya berkata begini, mereka bekerja dengan satu tangan, dan dengan satu tangan lagi mereka memegang senjata. Artinya apa? Mereka dapat tekanan yang begitu berat, tetapi yang terjadi, mereka menghadapi dunia dengan kekuatan dari Tuhan. Mereka tak bangun dan berdiri karena kekuatan Roh Kudus Allah yang luar biasa itu di dalam mereka. Yang ketiga saya pelajari, kita perlu bangun dan berdiri agar tetap memiliki semangat dan kekuatan. Artinya apa? Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang hari-hari ini udah gak punya semangat untuk tinggalkan dosa, gak punya semangat untuk mengatasi masalah, gak punya semangat untuk berjuang dan meraih yang terbaik. Buat dia ya terserah Tuhan lah, Tuhan mau berkati syukur, kalau enggak ya lihat aja lah. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, iman itu saya tahu janji Tuhan ya, dan amin saya pegang. Saya tidak mau biarkan iblis merampas berkat Tuhan dalam hidup saya. Jadi kita perlu bangun dan berdiri agar kita memiliki semangat dan kekuatan untuk menghadapi tantangan. Dan yang keempat, kenapa kita perlu bangun dan berdiri? Agar kita tidak terintimidasi oleh iblis. Iblis senang sekali mengintimidasi kita, berkata kamu gak mampu, kamu gak sanggup, masalah kamu gak akan selesai, hidup kamu gak akan beres, hari depan kamu akan penuh air mata. Lewat kita bangun dan berdiri, iblis tidak bisa intimidasi kita. Itu sebabnya ketika iblis datang kepada Yesus dan berkata, jika engkau anak Allah, robah batu ini menjadi roti. Saudaraku, Yesus bangun berdiri dan berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita diingatkan, selama kita punya iman yang bangun dan berdiri, tidak ada iblis setan apapun bisa mengintimidasi kita, karena kita dikuasai oleh Roh Kudus, berjalan dalam anugerah dan kasih setianya yang dahsyat. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan sudah di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba doa bagi setiap mereka yang khususnya taruh tangan kanan di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga kami tidak terlelap dan tertidur oleh segala dosa dan kejahatan, bahkan kepusasan dan kekecewaan serta penderitaan dan tekanan, bahkan rasa minder dan tidak berharga. Hamba doa di dalam nama Yesus, sehingga kami harus tetap bangun berdiri menghadapi segala sesuatu, sehingga kami dapat menerima firman dan pesan Tuhan, dapat menghadapi dunia yang jahat, dapat tetap bersemangat dan mendapat kekuatan dari Tuhan, bahkan tidak dapat terintimidasi oleh kegelapan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah doa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.